Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mencoba mendemonstrasikan fitur baru dari OpenSID, yaitu import master analisis dari Google Form yang telah dibuat sebelumnya. Jadi bisa kita coba untuk login terlebih dahulu. Kita bisa inputkan username dan password yang sudah kita miliki dan masuk. Bisa kita menuju ke menu analisis. Nah, untuk fitur baru bisa diakses pada tombol tambah analisis baru ini. Kemudian nanti akan muncul drop down. Bisa kita gunakan analisis baru untuk membuat draft master analisis baru. Bisa juga kita melakukan import dari Google Form. Kita coba klik import dari Google Form. Nah, kemudian nanti akan muncul sebuah modal yang meminta kita untuk menginputkan ID Google Form yang akan kita import. Nah, untuk panduannya bisa kita akses di sini. Secara umum, ID Google Form yang digunakan adalah bisa diakses atau bisa kita dapatkan dari link URL Google Form pada mode edit dan bukan pada mode view atau mode perhatinjau. Mungkin bisa kita contohkan di sebelah sini. Jadi seperti yang terlihat di sini bahwa kita berada pada mode edit di sini. Bisa kita edit di sini, bisa kita tambahkan atau kita hapus untuk item-item dari Google Form-nya. Dan bisa kita juga bisa kita lihat juga untuk jawaban-jawaban yang sudah diisikan oleh responden di sini. Nah, sedangkan untuk mode view atau perhatinjau biasanya adalah mode yang digunakan oleh responden untuk mengisikan datanya seperti ini. Jadi tidak bisa mengedit, menghapus maupun menambahkan item. Nah, yang dimaksud dari ID Google Form yang diminta pada modal tadi adalah yang terdapat pada URL mode edit, yaitu kode ini yang terletak di antara huruf D, slash dan juga slash edit sini, dan bukan ID Google Form yang terdapat pada mode view seperti ini. Jadi ini bukan atau tidak bisa digunakan untuk melakukan import Google Form. Sehingga bisa kita coba untuk menggunakan kode ini. Kita coba copy dan kita masukkan ke modal ini. Kemudian kita tekan import. Nah, setelah kita menekan tombol import, kita akan diarahkan untuk melakukan autentikasi akun kita. Nah, sehingga diusahakan atau diharuskan bahwa email yang akan kita masukkan di sini adalah email yang sudah diberikan hak akses untuk melakukan edit form ini. Nah, sebagai contoh, kita akan menggunakan email ahmadmuzani.shafi'i@gmail.com. Nah, karena email ini sudah diberikan hak akses untuk melakukan edit. Selain itu, untuk membuat menambahkan kolaborator, bisa kita lakukan di sini, tambahkan kolaborator. Selain kita bisa menambahkan kolaborator, kita juga bisa mengatur untuk membagikan mode edit ini pada semua orang. Bisa kita lakukan di sini. Siapa saja di internet bisa memiliki ini, bisa sebagai editor seperti itu. Kita coba kembali ke modal tadi. Baik, kita coba masukkan email muzani@gmail.com, kemudian kita tekan berikutnya, kemudian silakan masukkan password, kemudian kita tekan tombol berikutnya. Setelah itu akan tunggu sebentar, proses impor sedang dilakukan. Jadi proses ini akan melakukan atau mengekstrak informasi yang ada dari Google Form tadi untuk diambil pertanyaannya apa saja, kemudian jenisnya berupa teks atau pilihan ganda atau tunggal, kemudian juga diekstrak juga jawaban-jawaban yang diisikan oleh responden. Nah, seperti yang telah tampil di sini, ketika proses sudah selesai, proses impor, proses ekstraksi telah selesai, maka akan muncul sebuah modal pertanyaan yang menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada form tadi. Nah, di sini pada modal ini kita dipersilakan untuk
untuk memilih pertanyaan mana saja yang nanti akan disimpan, sehingga bisa kita checklist untuk yang nanti tidak kita pilih seperti ini. Nah, kemudian selain itu kita juga diharuskan untuk memilih salah satu dari pertanyaan ini untuk kita jadikan sebagai pertanyaan acuan. Pertanyaan acuan biasanya berguna sebagai primary key untuk dimasukkan ke database, biasanya berupa NIK atau nomor KK. Sehingga kita coba pilih yang sini, pertanyaan ini. Nah, kemudian selain itu kita juga dipersilakan untuk memilih tipe pertanyaan yang ada di sini. Nah, ini bisa kita pilih misalkan nama kepala keluarga berupa isian teks. Nah, seperti itu, alamat lengkap juga mungkin. Juga pekerjaan. Nah, ini karena pendapatan tiap bulan ini berupa pilihan tunggal atau berupa radio button tadi di formnya bisa kita pilih pilihan tunggal. Nah, kemudian di isian teks seperti ini untuk yang lain. Mungkin untuk konsumsi beras dan sebagainya bisa kita pilih untuk isian jumlah atau kuantitatif. Seperti itu. Kita lakukan untuk semua pertanyaan ke bawah, karena pertanyaan ke bawah ini berisi pertanyaan tentang harga, sehingga umumnya bisa kita masukkan berupa tipe isian jumlah. Baik. Kita pastikan tidak ada yang terlewat. Kemudian selain itu kita juga diharuskan untuk mengisi kategori dari masing-masing pertanyaan. Misalkan untuk nama kepala keluarga ini bisa kita masukkan pada kategori keluarga seperti itu, atau biodata. Dan tempat tanggal lahir juga biodata. Nggak mungkin jumlah anggota keluarga ini. Kemudian selebihnya adalah pertanyaan mengenai harga sembako, sehingga kita coba isikan untuk sampai ke bawah. Perkenalkan untuk menentukan bobot. Nah, sebagai contoh untuk pilihan tunggal di sini, terutama untuk pilihan tunggal yang kita diharuskan untuk mengatur bobot untuk selain pilihan tunggal, selain bentuk pilihan tunggal, bobotnya secara default di set menjadi 0. Sehingga kita coba set ini bobotnya menjadi 2, seperti itu. Nah, kemudian bisa kita tekan lanjut. Nah, di modal selanjutnya adalah kita diminta untuk memasukkan nama form analisis yang nanti akan disimpan. Sehingga kita coba untuk demo impor Google Form untuk judul dari master analisis baru kita. Kemudian kita bisa masukkan tahun pendataan, misalkan kita masukkan di tahun 2020. Nah, kemudian kita juga diwajibkan untuk memilih subjek analisis, yaitu bisa berupa penduduk atau keluarga. Seperti itu. Kita coba pilih penduduk karena form tadi diperuntukkan untuk masing-masing penduduk. Lah, kemudian karena tadi ada satu pertanyaan yang berupa pilihan tunggal, sehingga kita dipersilahkan untuk menentukan nilai untuk masing-masing pilihan jawaban. Nah, pilihan jawaban tadi dipilih berdasarkan aturan atau rule yang sudah diatur di Google Form tadi dan diekstrak informasinya, sehingga kita bisa tentukan nilainya sekarang 6, 5, 4, 2, 1 seperti ini. Nah, kemudian bisa kita tekan lanjutkan. Nah, proses ini nanti akan menyimpan informasi-informasi yang sudah kita masukkan tadi untuk kemudian disimpan ke dalam database dan disimpan menjadi master analisis baru. Nah, seperti ini. Proses setelah berhasil, kemudian kita coba lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Sudah tampak demo impor Google Form. Kita coba lihat ke dalam. Nah, kita coba lihat ke bagian kategori, sudah tampak ya tadi ada 2 kategori yang unik, yaitu ada biodata dan harga sembako.
Untuk pertanyaannya kita coba lihat juga sudah masuk juga ya, juga berdasarkan tipenya juga kategorinya seperti itu. Nah, kemudian juga kita coba ke untuk klasifikasinya ini kemudian periode sensusnya. Kemudian secara default kita masukkan pendataan di tanggal ini. Kemudian kita coba ke bagian input data. Nah, di sini akan terlihat bahwa pada form tadi ada 3 penduduk yang sudah mengisi di sini. Itu ada Ahmad Alif, nah, juga Apta, Mada, dan juga Farida di sini. Kita coba lihat salah satu di sebelah sini. Nah, sehingga tadi isian-isian yang ada di Google Form sudah masuk menjadi master analisis dan siap untuk dilakukan pemrosesan sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya demonstrasikan untuk saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.